Ya, hari ini kita akan berbicara konsep pernikahan dari Alkitabiah. Pertama sekali yang perlu kita tahu adalah pengertian pernikahan itu sendiri. Kalau dari konsep Kristen, pernikahan itu adalah hubungan dari pasangan laki-laki dan perempuan atau dua menjadi satu yang dipersatukan dalam lembaga yang kudus. Itu kenapa dikatakan kudus, karena pernikahan memang adalah bagian daripada kekudusan, bagian daripada acara yang sakral. Nah, untuk itu pernikahan bukanlah sesuatu yang boleh dianggap sepele, boleh dianggap gampang dan sebagainya. Kalau dari perjanjian lama di Kejadian 2 ayat 24, Allah memerintahkan, bahkan memerintahkan eh, seorang laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Berarti boleh atau dapat kita garis bawahi bahwasanya pernikahan itu dalam perjanjian lama adalah suatu perintah, ya, perintah. Nah, untuk itu karena pernikahan adalah perintah Allah, maka kita juga harus menghargai bahwa perintah Allah itu yang berlaku di dalam pernikahan gitu. Nah, memang kalau di toko-toko perjanjian lama banyak sekali sebenarnya tokoh-tokoh Alkitab yang kadang memiliki dua istri dan sebagainya, tapi itu bukanlah ketetapan sebenarnya, bukanlah perintah kalau yang itu. Ya, pernikahan dalam konteks perjanjian lama adalah suatu perintah. Di Kejadian 2 ayat 24 dikatakan, sebab itu laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi sangat jelas sebenarnya menikah itu adalah perintah. Nah, kata eh, bersatu di sini adalah merujuk kepada kesempurnaan antara laki-laki dan perempuan di dalam suatu ikatan, merujuk kepada sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan lagi. Itu ya harus jelas di sana. Ya, kemudian eh, prinsip pernikahan itu kalau di konsep Alkitabiah adalah seorang laki-laki harus menikah dengan perempuan. Kenapa harus dengan perempuan? Karena memang ya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Tentu perempuan itu ini adalah diperuntukkan untuk laki-laki, bukan laki-laki dan laki-laki atau perempuan. Nah, kemudian mengikat perjanjian di hadapan Tuhan, di mana Tuhan menjadi saksi. Jadi dalam pernikahan itu saksinya adalah Tuhan. Oleh sebab itu, karena kita berjanjinya kepada Tuhan, maka pernikahan itu adalah sesuatu hal yang sangat harus dijaga, dihargai, kemudian dipertahankan. Nah, makanya ketika ada orang yang bercerai, itu menjadi suatu kekejian bagi Allah. Gitu. Nah, tapi ada ya sesuatu hal yang perlu kita soroti dari hal ini. Kalau di perjanjian baru sebenarnya pernikahan itu bukan lagi ketetapan atau bukan suatu perintah, artinya kita lebih bebas memilih mau menikah mau tidak, semuanya tidak apa-apa. Bahkan Paulus mengatakan kalau dalam 1 Korintus 6 1 Korintus 7 ayat 1, Paulus menyatakan dalam 1 Korintus 7 ayat 1, baiklah laki-laki itu tidak kawin, tapi mengingat bahaya percabulan, baiklah mereka mengambil satu istri. Artinya di sana pernikahan itu bukan lagi suatu perintah, tetapi seperti kelonggaran, sebenarnya seperti kelonggaran. Kemudian dipertegas kalau di dalam Matius 19 ayat 12 itu dikatakan di sana ada orang yang terlahir tidak menikah sebab ia terlahir begitu dari rahim ibunya. Ada orang yang tidak menikah karena ulah orang lain atau perbuatan orang lain. Ada juga orang yang tidak menikah karena memang pilihannya sendiri. Nah gitu. Nah, dalam hal ini berarti kita jelaskan satu-satu ya. Kalau orang yang tidak menikah karena memang ketetapan Allah mungkin demikian. Nah, ini ayat yang boleh dipakai orang-orang jomblo ini sebenarnya. Ya, jadi tidak menikah pun tidak berdosa karena memang ya itu garis kehidupannya telah dituliskan Allah tidak menikah. Kemudian ada orang yang menikah karena ulah orang lain atau karena perbuatan orang lain. Maka ini sebenarnya
ya ini juga sesuatu hal yang tidak bisa dipaksakan, ya kan nggak semua harus berjodoh. Ya kalau dalam konteks ini ya berarti tidak semua ada jodohnya berarti kan gitu. Nah kemudian ada orang yang memilih tidak menikah karena memang memberikan hidupnya kepada Tuhan. Misalnya ini pastor-pastor kan mau menyerahkan hidupnya 100% hanya kepada Allah, tidak artinya dia tidak menikah gitu. Lalu jadi apakah sebenarnya perjanjian baru itu bertolak belakang dengan perjanjian lama dalam konteks pernikahan? Ya tentu tidak. Walaupun di perjanjian lama itu adalah suatu perintah atau ketetapan, di perjanjian baru sebenarnya tidak. Tapi kita bukan merujuk kepada kedua perintah ini, kedua pendapat ini sebenarnya. Tetapi uh, kedua-duanya bisa menjadi kudus. Menikah bisa menjadi kudus ketika pernikahan itu berlandaskan konsep pernikahan Kristen, tapi menikah juga bisa menjadi tidak kudus ketika pernikahan itu dikotori dengan banyaknya perzinahan. Ya, jadi prinsip pernikahan itu sebenarnya kalau kita berbicara dari konsep Alkitabiah ada beberapa hal. Yang pertama, seorang pria harus menikah dengan seorang perempuan. Ya, kalau eh, seorang pria harus menikah dengan perempuan. Ya, prinsip-prinsip pernikahan orang Kristen yang pertama adalah mengikat perjanjian dengan Allah. Jadi pernikahan itu bukan sekedar hanya aku suka, kamu suka, nyaman dan sebagainya lalu menikah. Tetapi makna dari pernikahan itu adalah, kalau dalam konteks kekristenan ini maksudnya berarti ketika mengucapkan janji. Kan di dalam gereja itu pertama sekali berjanji kepada Tuhan dulu, barulah kepada pasangannya. Gitu. Untuk itu tanggung jawabnya pertama sekali adalah kepada Tuhan dalam pernikahan itu. Untuk itu pernikahan itu juga berarti harus dibawa di dalam konteks kekristenan. Artinya keluarga itu juga harus tetap berjalan di bawah firman Tuhan. Gitu. Kemudian yang ketiga, memelihara kekudusan dalam pernikahan maksudnya. Jadi tentu dalam hal ini yang dimaksud di sini adalah soal perzinahan. Artinya suami dan istri itu harus sama-sama saling setia. Kalau di 1 Korintus 6 ayat yang keempat, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya, demikian juga sebaliknya. Suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya. Artinya mereka harus saling berbagi, saling memenuhi kebutuhan biologis, kecuali dikatakan di ayat selanjutnya, kecuali ada kesepakatan mereka, artinya puasa hubungan seksual, supaya ada kesempatan mereka untuk berdoa gitu. Nah, kemudian prinsip yang selanjutnya ada, suami harus mengasihi istri seperti mengasihi dirinya sendiri. Ya, orang yang mengasihi dirinya sendiri tentu ya sayang kepada dirinya, sayang kepada tubuhnya. Berarti yang namanya dipersatukan tadi, dua menjadi satu kan, berarti dia harus mengasihi istrinya atau istri kepada suaminya seperti menyayangi dirinya sendiri. Jadi kemudian di Efesus 22 itu, lalu istri itu harus tunduk kepada suami di Efesus 5 ayat 22 itu dan selanjutnya. Tunduk dalam arti tunduk seperti tunduk kepada Allah katanya. Nah, artinya karena keluarga itu kepala keluarganya adalah laki-laki, maka seorang istri itu harus melihat suaminya itu sebenarnya itu adalah melihat suaminya itu adalah wakil Allah untuk memimpin keluarga itu, tentunya wakil Allah untuk memimpin keluarga itu. Nah, tapi kata tunduk di sini tentu istri, tetapi kata tunduk di sini adalah tunduk kepada suami yang tentu memimpin keluarga itu juga berlandaskan konsep Alkitabiah. Bukan nanti ya karena dikatakan di sini tunduk,
disuruh mencuri, disuruh eh, disuruh yang lain-lain yang berhal bersifat negatif mau, bukan seperti itu. Tapi tunduk yang dimaksud di sini adalah eh, setia, taat, kemudian mau melakukan apa yang disuruh oleh suaminya. Ya, kemudian prinsip yang selanjutnya bertekad untuk mendidik anak. Jadi orang tua itu sebenarnya ketika menikah, ya tentunya kan tujuan yang pertama, meskipun itu sebenarnya jadi orang yang menikah itu tentunya berharap pasti punya anak gitu. Tidak ada orang yang menikah mungkin hanya untuk kesenangan, kalau memang yang benar-benar murni menikah di dalam Tuhan ya. Artinya ketika mereka mempunyai anak, tanggung jawab orang tua itu ada. Jadi gampang memang bilang ayo nikah, ini udah nikah, tapi habis menikah punya anak, anaknya mau diapain? Ya tentu kalau dalam perjanjian lama itu orang-orang Saduki bahkan itu mengikatkan sesuatu bentuk segitiga di kepalanya, itu yang berisikan itu hukum Taurat gitu. Jadi bahkan di Ulangan dikatakan eh, ikatkanlah itu atau tuliskanlah itu di pintu-pintu rumahmu, ajarkanlah firman Tuhan ketika kamu sedang berjalan, ketika kamu sedang di rumah, dan sebagainya. Nah untuk itu tanggung jawab orang tua di sini adalah sangat besar, bukan tidak cukup hanya menikah punya anak lalu dibiarkan begitu saja tanpa dibawa kepada Kristus. Ya, kemudian ada beberapa hal dalam pernikahan Kristen yang tentu ada beberapa hal yang ditolak oleh kekristenan dalam hal pernikahan, atau jenis-jenis pernikahan yang ditolak dalam kekristenan. Yang pertama itu pernikahan homoseksual. Ya, karena tadi dasar teologisnya itu adalah harus laki-laki dan perempuan yang menikah. Maka kalau ada gereja yang mempersatukan atau yang memberkati orang yang sejenis atau homoseksual, tentu gereja itu bukan lagi berlandaskan ajaran gereja yang murni, atau ajaran gereja yang berlandaskan teologi yang benar. Karena semua gereja karena semua gereja yang murni gereja pasti menolak itu, karena dicari dari manapun sebenarnya dasar teologis yang boleh memberkati homoseksual pasti tidak ada dalam Alkitab. Nah untuk itu tidak boleh. Nah kemudian eh, pernikahan poligami, perempuan itu diambil dari salah satu tulang rusuk laki-laki, bukan diambil dari dua tulang rusuk, kecuali tadi dua mungkin boleh, tapi satu. Maka tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu, atau sebaliknya istri tidak boleh punya suami lebih daripada satu. Meskipun memang tokoh-tokoh Alkitab itu khususnya dalam perjanjian lama banyak itu yang mempunyai istri lebih daripada satu, tapi itu bukan perintah, itu juga bukan kehendak Allah. Itulah buktinya kelemahan manusia. Artinya walaupun mereka mempunyai istri lebih daripada satu, itu bukan ketetapan dari Allah, bukan perintah dari Allah. Itu inisiatif manusia itu sendiri untuk, ya, karena dia memikirkan kedagingannya. Itulah buktinya juga kita belum bisa lepas dari perbudakan dosa gitu. Soal ditanya apakah itu dosa dan tidaknya, soal itu ya Tuhan yang tahu apakah mereka dalam hal itu berdosa dan sebagainya, tidak dikatakan di sana. Ya, kemudian pernikahan siri, ya dalam orang Kristen sebenarnya kalau pernikahan siri tidak ada ya, kalau yang menikah dan sebagainya. Kemudian prinsip pernikahan yang ditolak yang selanjutnya adalah pernikahan yang dilakukan dengan cara tradisi budaya. Ya, kalau orang Batak bilang itu ada pasu-pasu raja. Sebenarnya itu tidak ada hubungannya dengan pemberkatan pernikahan dalam gereja. Artinya gini, orang yang diberkati sah secara adat belum tentu sah diberkati tidak belum tentu sah. Orang yang diberkati sah secara adat belum tentu sah secara orang yang diberkati secara adat itu adalah sah belum tentu sah menurut agama. Kenapa? Karena berkat
yang sah bagi orang yang menikah, pemberkatan yang sah itu ya dipersatukan di hadapan Tuhan, bukan dipersatukan di hadapan oleh petua-petua atau tokoh-tokoh adat istiadat, bukan. Jadi artinya itu yang diberkati raja-raja adat itu tentu ditolak oleh kekristenan, itu ya. Lalu berbicara soal perceraian, ya sebenarnya perceraian ini adalah sesuatu hal yang keji di mata Tuhan. Ya, kemudian berbicara soal perceraian, ada dua jenis perceraian di dalam kekristenan. Satu, perceraian karena kematian, yang kedua perceraian karena ya ada dua jenis perceraian di dalam kekristenan. Satu cerai hidup, satu cerai mati. Kita bahas satu-satu. Cerai hidup yang dimaksud di sini adalah bercerai padahal pasangannya belum ya, cerai hidup yang dimaksud di sini adalah mereka bercerai dan mereka memilih untuk membuka jalan hidupnya masing-masing. Artinya mereka masih sama-sama hidup. Ini sebenarnya yang ditolak oleh kekristenan. Karena kalau Paulus sendiri bilang lebih baik tidak menikah daripada menikah tapi bercerai. Meskipun memang dikatakan bercerai tidak boleh kecuali karena zina. Ya ada memang beberapa alasan orang mengapa bercerai. Satu itu mungkin karena perzinahan, perselingkuhan dan sebagainya. Tapi sekalipun demikian sebenarnya ya yang namanya perceraian tetap kekejian bagi Allah. Jadi apakah kalau misalnya Pak gimana kalau suami saya selingkuh, istri saya selingkuh, apakah saya harus menerimanya kembali? Ya jawabnya ya, apakah saya harus mempertahankan keluarga saya ketika saya dipukuli dan sebagainya? Jawabnya ya gitu. Karena lebih baik tidak menikah daripada menikah lalu ujungnya bercerai gitu. Itu prinsipnya pernikahan orang Kristen ya. Artinya apa? Memang dalam keluarga itu tentu ada beberapa masalah kecil besarnya, tetapi ya kedua pasangan itu suami istri harus mempertahankan sebenarnya pernikahan itu. Lagian kalau pernikahan yang dasarnya atau pondasinya adalah pernikahan Kristen, pasti masalah-masalah itu juga dipecahkan berdasarkan aturan dan peraturan yang ada di dalam kekristenan, bukan langsung bercerai gitu. Nah, tetapi jenis yang kedua adalah cerai mati. Kalau cerai mati memang ini bukan karena kehendak kita, karena ini Tuhan yang memisahkan. Lalu kalau dia memilih untuk menikah lagi, tidak ada salahnya. Meskipun sebenarnya tetap itu bukan perintah. Tetapi kalau dikatakan di ya bahkan cerai hidup yang dimaksud di sini sangat tegas, itu jelas dikatakan di 1 Korintus 7 ayat 11. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau tanpa istri. Atau kalau dia ingin mempunyai suami dan istri kembali, harus berdamai dengan istri atau suami yang pertama. Bayangkan tegasnya, perceraian itu diperkenalkan kepada Kristen memang tidak boleh dilakukan gitu. Tetapi kalau berbicara soal bercerai mati,